Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wiwin Kurniawati, NIM saya 118111009, kelas PAI 5A, jenis penelitian etnografi. Identitas skripsi, judulnya Dinamika Interaksi Sosial pada Komunitas Marginal di Pedesaan. Nama peneliti, Suherli, asal kampus UIN Alaluddin Makassar, tahun terbit skripsi 2017. Yang selanjutnya pendahuluan, latar belakangnya. Yang pertama, secara singkat permasalahan yang terjadi di tempat peneliti ini ialah Kampung Talas, salah satu kampung yang dihuni oleh sekelompok masyarakat kecil di lingkungan Desa Samasundu, Kecamatan Nimboro, Kabupaten Poliwali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, alasan yang mendasari melakukan penelitian ialah latar belakang kehidupan sosial masyarakat Talas. Itulah yang mendorong peneliti mempelajari dengan cermat mengenai komunikasi yang digunakan Talas dalam hal interaksi sosial dengan kelompoknya sendiri maupun dengan masyarakat di luar kelompok. Yang ketiga, paragraf yang memuat data prapenelitian ini di skripsi yang saya review, si peneliti tidak mencantumkan prapenelitiannya. Menurut saya seharusnya data prapenelitian itu harus dicantumkan oleh peneliti, karena data prapenelitian ini juga termasuk bagian yang penting dalam penelitian. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Saya di sini memiliki dua pertanyaan penelitian yang saya temui di skripsi saya. Yang pertama, bagaimana kecenderungan Talas memosisikan diri kelompok lain di Samasundu dalam kaitannya dengan interaksi sosial mereka. Yang kedua, pola komunikasi seperti apa yang dipraktekkan Talas dalam interaksi mereka. Dan tujuan penelitiannya juga saya mendapatkan dua di skripsinya. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kecenderungan Talas dalam memosisikan diri kelompok sendiri dan kelompok lain melalui interaksi sosial mereka. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang dipraktekkan Talas dalam konteks interaksi sosial mereka. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat, manfaatnya ialah penelitian ini diharapkan dalam menjadi pedoman atau sebagai bahan introspeksi. Yang kedua, bagi peneliti, manfaatnya ialah sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu dan teori-teori komunikasi serta bahan bagi pengembangan peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada bab 2. Yang pertama, landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji ini di skripsi saya dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi sosial. Subteorinya, yang pertama, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang keempat, jenis interaksi sosial. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dan pola komunikasi dalam interaksi sosial. Di syarat-syarat tradisional interaksi sosial, sumber kutipannya itu ada 2. Yang pertama, Suherjono Soekanto, tahun 2002, halaman 62-64. Yang kedua, Suherjono Soekanto, tahun 1990, halaman 54-56. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. Di sini sumber kutipannya juga ada 2. Yang pertama, Dede Mulyana, tahun 2007, halaman 20. Yang kedua, Onong Utsjana Effendi, tahun 2006, halaman 9. Bentuk-bentuk interaksi sosial juga sumber kutipannya di sini ada 3. Yang pertama, Burhan Bungin, tahun 2006, halaman 8, 61 sampai 63. Yang kedua, Burhan Bungin, tahun 2008, halaman 60. Yang ketiga, Suherjono Soekanto, tahun 1990, halaman 88. Selanjutnya, jenis-jenis interaksi sosial. Di sini sumber kutipannya si peneliti ini tidak mencantumkan sumber kutipannya.
Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial juga si peneliti tidak mencantumkan. Selanjutnya, pola komunikasi dalam interaksi sosial. Sumber kutipannya itu ada banyak. Yang pertama, Suarjono Suekanto tahun 2000 halaman 55. Yang kedua, J. Dwi Narwoko tahun 2007 halaman 10 dan 62. Yang ketiga, Doyle Paul Johnson tahun terbitnya 1980 halaman 32. Yang keempat, Ed Al-Ahmadi tahun 2005 halaman 155. Yang kelima, Turner dan West tahun 2008 halaman 17. Yang keenam, Suarjono Suekanto tahun 2002 halaman 55. Yang ketujuh, Irving M. Zetlin tahun 1995 halaman 33. Yang ketujuh, Onong Utjana Effendi tahun 2006 halaman 11. Teori yang dikaji selanjutnya ini ialah etnografi komunikasi. Di sini subteorinya tidak ada dan sumber kutipannya ialah yang pertama Engkus Kuswarno tahun 2008 halaman 11. Yang kedua, Purwasito Adrik tahun 2003 halaman 249 sampai 250. Yang ketiga, James Pedley tahun 1997 halaman 5. Yang keempat, Senjaja Juarsa tahun 1994 halaman 357. Yang kelima, Abdul Syukur Ibrahim tahun 1994 halaman 10 sampai 11. Subteori selanjutnya yang ketiga ialah interaksi sosial dalam pandangan Islam. Subteorinya juga tidak dicantumkan ya oleh si peneliti, dan sumber kutipannya ialah yang pertama Stephen W. Littlejohn tahun 2012 halaman 466. Yang kedua, Muhammad Quraisy Shibab tahun 2008 halaman 260. Nah, selanjutnya kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Di dalam skripsi yang saya review ini si peneliti tidak mencantumkan kajian yang relevan. Selanjutnya bab 3, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ialah kualitatif, jenis penelitiannya etnografi komunikasi. Nah, selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini di Kampung Talas, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, waktu penelitiannya Agustus sampai Oktober tahun 2016. Sumber data penelitian, data primernya inisial. Di sini si peneliti menuliskan inisialnya saja. Yang pertama FT, umur 20 tahun. Yang kedua NR, umur 70 tahun. Yang ketiga WH, umur 23 tahun. Yang keempat ET, umur 41 tahun. Data sekundernya ada dua. Yang pertama dokumen resmi, yang kedua buku-buku. Yang selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama teknik pengumpulan datanya, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Sedangkan instrumen atau alat pengumpulan datanya, yang pertama lembaran observasi, yang kedua pedoman wawancara, yang ketiga foto-foto dan data relevan. Di sini si peneliti juga menuliskan teknik pengumpulan datanya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana kecenderungan Totalas memosisikan diri dari kelompoknya dan kelompok lain di Samasundu dalam kaitannya dengan interaksi sosial mereka. Yang kedua, pada komunikasi seperti apa yang dipraktekkan Totalas dalam interaksi sosial mereka. Yang kedua, yang di kotak kedua juga ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama teknik wawancara dan dokumentasi.
Yang kedua, observasi dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga ada dua, pedoman wawancara dan dokumentasi. Yang kedua, lembar observasi, dokumen, dan foto. Yang selanjutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini deskripsi yang saya review tidak mencantum, si peneliti ini tidak mencantumkan teknik pemeriksaan keabsahan datanya. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini ada tiga. Yang pertama deskripsi, yang kedua analisis, yang ketiga interpretasi.